Rumi. Melalui Bina Rumi, kami ingin membangun community support-based parenting, sebuah komunitas di mana orang tua bisa saling mendukung tanpa melihat latar belakang sosial, ekonomi, maupun geografis. Karena kami percaya bahwa setiap orang tua sesungguhnya memiliki potensi yang besar untuk anak-anaknya dan juga untuk saling membantu. Dan dengan dukungan yang tepat, kita semua bisa menciptakan perubahan yang nyata untuk generasi muda kita. Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya hari ini. Hari ini kita tidak hanya hadir untuk belajar bersama, tetapi juga memulai langkah kecil untuk menciptakan dampak besar bagi masyarakat kita. Selamat menikmati webinar hari ini, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat besar bagi kita bersama. Telah hadir juga bersama kita untuk membantu kita semua memahami parenting di era digital ini, Dr. Elvin Gunawan, SPKJ. Dr. Elvin Gunawan merupakan psikiatris dari Medical Faculty Universitas Pajajaran dan juga doctoral candidate dari Medical Faculty Universitas Pajajaran. Dr. Elvin merupakan founder dan psikiatris dari Mental Hub Indonesia, psikiatris dari RSIA Limijati Bandung, psikiatris dari Klinik Utama Karya Sehat Nusantara, dan Head of Health and Wellness dari program Career Class. Selamat bergabung untuk Bapak-Bapak dan Ibu yang baru bergabung. Keahlian Dr. Elvin berkaitan dengan Cognitive Behavioral Therapy, Dialectical Behavioral Therapy, Foundational Therapy, Acceptance Commitment Therapy, dan juga Marital Therapy by Gottman. Untuk kasus-kasus yang ditangani oleh Dr. Elvin, ini bisa berkaitan dengan mental health di remaja maupun mahasiswa, spiritualitas, maternity, marital and couple, dan juga yang akan menjadi topik hari ini, yaitu parenting. Dalam sesi hari ini, Dr. Elvin akan membahas bagaimana kita sebagai orang tua dapat memaksimalkan potensi anak-anak kita di era digital. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Dr. Elvin Gunawan, SPKJ. Kepada Dr. Elvin, kami persilahkan. Halo Aisyah, apa Halo kabar? dokter, baik. Senang banget ya hari ini hari Sabtu gitu ya, terus masih bisa ikut acara seperti ini dan mau belajar bersama karena sebenarnya yang stres di rumah terkait dengan perkembangan digital tuh sepertinya bukan hanya sekedar mitos ya. Kayaknya aku bertemu banyak sekali orang-orang yang stres di rumah ketika Betul, apa ya anaknya juga terpapar gadget, lalu tugas-tugas betul. sekolah banyaknya setengah mati gitu ya. Dan ketika kita lagi belajar untuk diet gadget, ternyata yang di sekolah PR-nya semua by gadget gitu ya. Jadi akhirnya stres Betul, sendiri gitu. betul. Nah, aku mulai aja kali ya, Aisyah ya. Baik, Terima dokter. kasih teman-teman Nyala Bumi yang sudah berinisiasi untuk mengadakan event ini dan sudah mau diskusi bareng mengenai topik-topik yang menurut aku sebenarnya cukup sensitif ya, dan nggak semua orang biasanya mau membahas isu-isu seperti ini. Oke, kita akan bahas kenapa sih Bapak Ibu harus sudah mulai aware dengan isu-isu terkait dengan masalah penggunaan gadget. Nah, mungkin boleh di kolom chat dulu ya, kira-kira apa sih yang membuat Bapak Ibu tertarik untuk ikut acara hari ini? Karena kan sudah banyak juga isu tentang parenting, lalu apa sih yang kira-kira membuat Bapak Ibu sepertinya kita harus tahu lebih banyak nih, atau ada kendala-kendala kah yang sudah muncul di rumah, atau Bapak Ibu ngerasa bahwa ada hal-hal yang memang mengganggu gitu? Boleh di kolom chat, coba aku lihat ya. Karena oh ya ini di luar ya, di luar saya anak sudah kecanduan gadget, oke. Punya kekhawatiran screen time yang berlebih, dunianya semakin banyak, terus apa lagi?
Dunianya semakin banyak, menghadapi anak-anak yang sulit membagi prioritas waktu. Terus, materi nomor 2, oh oke. Oh ya, anak saya tertarik karena penggunaan gadget pada anak sudah menjadi isu besar. Terus apa lagi? Anak-anak kecanduan, oh film horor ya sekarang ya? Oke. Terus, khawatir ada penyimpangan saat bermain gadget. Oke, good juga ya, kecanduan game. Iya, sekarang harus udah hati-hati ya, gamenya banyak banget lagi. Terus, anak saya, oke, saya mengajar anak-anak, aduh cukup sulit. Oke, saya mewaspadai AI sudah masuk. Kayaknya banyak sekali yang stres ya, terkait dengan ini, kita coba belajar bareng ya, dan moga-moga ini tidak membuat, ibu-ibu atau bapak-bapak menjadi lebih takut, tapi malah membuat kita jadi semangat untuk belajar. Aisyah udah tampak ya si ininya? Udah dokter. Oh ya, oke. Mmm, oke. Nah, jadi sebenarnya kita harus mulai belajar dan melihat bahwa memang, kehidupan digital itu sekarang tambah masif, tapi kita juga tidak bisa membuat pedoman atau membuat keyakinan bahwa hidup itu harus bebas dari teknologi gitu ya. Itu cuma jadi salah satu, mungkin disebutnya utopia atau suatu hal yang memang menyemangati bahwa kita boleh nih punya kehidupan digital, tapi gimana caranya kehidupan digital ini harusnya membuat kita tambah bahagia dan semakin cepat dalam bekerja, semakin cepat dalam mentransfer ilmu, tapi tidak membuat anak ini rusak otaknya. Mungkin Bapak Ibu lebih khawatir lagi ketika melihat, yang disebut brain rot ya, bahwa semakin banyak kita scrolling, banyak kita melakukan waktu berselancar di dunia digital, maka semakin buruklah perkembangan otak anak-anak kita dan bahkan di orang dewasa tuh juga menunjukkan adanya penurunan fungsi otak depan atau prefrontal cortex yang kita sebut sebagai master of thinking-nya otak, gitu ya. Dan, ternyata si bahaya ini sudah mulai muncul sebagai salah satu trend line, jadi kita kira riding the wave-nya ke arah negatif dan konsistensi itu, secara konsisten memperburuk kondisi perkembangan dan pertumbuhan anak-anak kita, gitu. Nah, yang kedua adalah kita juga tidak bisa memungkiri bahwa penggunaan internet semakin lama itu semakin banyak. Angkanya bukan makin dikit, tapi makin banyak. Jadi kalau misalnya kita bilang, batasin penggunaan gadget, lah gimana mau batasin? Semua PR-nya aja di-upload di Google Drive, semua PR-nya suruh nonton sendiri di YouTube, semuanya harus dilakukan secara semuanya harus dilakukan secara digital, PR-PR-nya semua membuat konten-konten digital, harus diupload dengan hashtag sekolah. Sehingga akhirnya proses-proses yang kita sebut diet digital ini atau detox digital ini tidak mungkin tercapai kalau misalnya kita terus-menerus menggunakan metode pembelajaran yang sekarang terjadi. Nah, ini menjadi masalah kenapa? Karena akhirnya kita berpacu dengan waktu. Emak-emak yang teriak-teriak di rumah karena anaknya main game terus, padahal nanti anaknya bilang, "Aku nggak main game, Ma, aku ngerjain tugas," gitu ya. Terus belum lagi bapak-bapak di rumah yang pulang juga masih main, mungkin Zoom atau mungkin untuk healing sebentar main game, sehingga akhirnya proses digital ini malah mengganggu kondisi kesehatan jiwa keluarga. Nah, ini populasi digital terbesar di kita, ternyata kita menyumbang nomor 4 selalu lah ya, Indonesia ini juara di 5 besar, apapun itu. Tapi biasanya karena kita pengguna keempat, tapi tidak memiliki kebijaksanaan digital, tidak punya struktur peraturan digital yang well-being gitu, akhirnya menjadi bermasalah. Dan paling banyak orang menggunakan ini tuh ternyata untuk internet, untuk sosial media, untuk streaming gitu ya. Dan akhirnya internet ini menjadi salah satu media transformasi dan salah satu media transfer pengetahuan yang paling banyak digunakan. Nah, lalu pertanyaannya apakah kita bisa aware atau enggak gitu ya. Kenapa nggak bisa aware? Karena, proses ini memang seringkali muncul sebagai salah satu permasalahan hidup. Salah satu permasalahan hidup yang muncul adalah konflik-konflik antara aturan yang ada dan antara, aktivitas harian yang biasanya menjadi tantangan kehidupan.
Masalahnya adalah Bapak Ibu yang di sini itu masih bisa memberikan hadiah waktu nggak buat anak-anaknya. Kenapa? Karena ternyata hadiah waktu itu sangat penting untuk meningkatkan rasa percaya, kehadiran, kemampuan berempati, komunikasi yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh teknologi. Sehebat-hebatnya AI, dia tidak akan bisa memberikan human touch kepada individu penggunanya. Jadi, permasalahan yang muncul di dunia usaha, di tempat kerja, di mana orang tua memang dibajak waktunya buat company, itu akan sangat berdampak besar terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Makanya kita sebagai orang tua kadang terkaget-kaget, kenapa anak kita tiba-tiba nggak mau sekolah, ternyata dia mengalami cyberbullying. Belum lagi paparan konten-konten yang menurut saya benar-benar tidak sehat. Salah satunya adalah pornografi, udah gitu dark psychiatry gitu ya, mengenai suicide, self-harm, adiksi layar, belum lagi predator online yang sekarang banyak sekali meng-grooming. Jadi jangan salah, banyak sekali kasus-kasus grooming yang berbasis dengan religi gitu ya, dan akhirnya membuat orang-orang ini tidak berani bersuara ke orang tuanya, karena itu adalah sesuatu hal yang sulit sekali dicari buktinya. Dan belum lagi ketidakamanan, karena di kita ini masalahnya adalah data-data personal itu belum tentu bisa dijaga keamanannya, serta kerahasiaan. Nah, ketika anak ini sudah masuk dunia digital, kita harus sadar bahwa anak-anak ini sudah tidak punya identitas. Siapapun yang mereka temui di dunia digital belum tentu memberikan identitas yang benar. Jadi mungkin ada kasus yang pernah ditanganin adalah anak ini berkenalan di dunia media sosial, di aplikasi online gitu ya, karena dia tidak pernah bisa untuk berinteraksi langsung dengan manusia, yang nyata, karena dia merasa cemas, takut dibully dan segala macamnya, lalu dia berinteraksi dengan, aplikasi pertemanan online, ketemu orang yang mengakunya usia 18 tahun, usia 19 tahun, seumur dengan dia, tapi ternyata pas ditemuin usianya 40, dan pernah sekali dia ketemu yang usianya 60 sekian gitu ya, yang udah di levelnya mungkin sugar daddy kali, dan akhirnya membuat anak ini lebih traumatik lagi, gitu. Jadi hati-hati dengan apa yang ada di layar gadget atau di layar digitalnya anak-anak Anda, karena kadang paparan-paparan konten ini bisa muncul melalui game, lalu dia tidak sengaja klik, atau misalnya dikenalin oleh temannya, dan akhirnya berdampak panjang terhadap kehidupan anak ini. Ini adalah otak yang seharusnya bertumbuh dengan baik apabila paparan gadgetnya normal, yaitu sekitar 2 sampai 4 jam sehari, yaitu di mana fungsi eksekutif otak bekerja dengan baik. Dia bisa mengupdate ilmu-ilmu baru, lalu misalnya ada proses traumatik, dia bisa me-wash out proses trauma, lalu working memory-nya juga bekerja dengan baik, dia tidak gampang lupa, dia bisa berkonsentrasi, dia bisa menjadi fungsional dalam kehidupan. Nah, ketika dia punya fungsi eksekutif yang baik, lalu ditambah dengan kemampuan atensi yang baik, sehingga dia menjadi orang yang waspada, bisa berorientasi dengan baik, dan bisa mempertahankan konsentrasi, maka proses kontrol-kontrol dirinya berjalan dengan baik dan fleksibilitas kognitifnya berjalan dengan baik. Masalahnya ketika kita bertemu dengan penggunaan gadget yang berlebihan, fungsi eksekutif otak menurun sehingga akhirnya dia tidak bisa maksimal dalam bekerja. Lalu updating-nya juga menjadi melambat, sehingga dia akan menjadi anak yang sangat lambat dalam menerima pembelajaran baru, dan mudah sekali terdistraksi. Ini yang menjadi banyak PR orang tua zaman now adalah menemui anak-anak yang gambarannya seperti anak-anak ADHD. Jadi kalau dikasih pembelajaran, dia nggak bisa duduk tenang, baru belajar 15 menit dia udah terdistraksi. Tapi kalau main game didursut 4 jam juga dia bisa. Seharian main game dia nggak masalah. Tapi kalau suruh belajar, lemotnya setengah mati. Belum lagi ditambah kontrol inhibisinya juga buruk sekali. Jadi kadang makanya impulsif, kalau wifi-nya mati dia bisa banting handphone, dia bisa teriak yelling ke orang tua dengan mudah gitu ya, karena proses otaknya tidak berjalan dengan seimbang. Lalu pertanyaannya adalah, apakah proses-proses ini berjalan secara genetik? Ternyata tidak, lebih banyak paparannya terjadi karena faktor eksternal. Nah, di proses embrionik itu di zaman, proses kita hamil, itu di proses embrionik sebenarnya proses pertumbuhan otak tuh sudah muncul. Makanya anak-anak ini saya selalu bilang, kalau lagi hamil jagalah kehamilannya dengan baik supaya anak-anak ini menjadi bahagia di dalam perut emaknya, dan emaknya juga menjadi siap untuk menghadapi fase-fase tumbuh kembang di masa-masa awal persalinan, gitu ya. Jadi, pertumbuhan sel yang baik, migrasi sel saraf yang baik, pertumbuhan dendritik aksonal yang baik, itu akan menentukan kepadatan sel saraf di otak.
Nah, lalu di usia-usia postnatal, jadi pertama kali anak ini, merasakan, udara dunia, maka proses proses produksi sinap tuh mulai muncul. Sinap ini sangat penting karena dia yang akan menentukan kerapatan otak seperti apa. Bagaimana antara sel saraf satu dengan yang lain bisa berkomunikasi itu sangat ditentukan oleh sinap otak. Nah, masalahnya di usia 18 bulan kadang sudah dipapar oleh gadget. Misalnya nonton, ya ini katanya buat belajar tentang A, B, C, D, E, F, G gitu ya, lagu-lagu gitu, dan sangat menarik. Mungkin Bapak Ibu pernah tertampar dengan tampilan ketika anak tantrum, tapi ketika mendengar lagu Cocomelon dia bisa ketawa-ketawa ya, dengan switch dengan sangat cepat. Artinya anak ini sudah memiliki masalah dalam proses mengelola pembelajaran. Jadi ketika dia mendengar sesuatu yang lebih menarik dan mendengar sesuatu nada yang menurut dia adiktif dan sudah diingat di working memory-nya dengan baik, maka dia akan dengan, baik mengingat bahwa itu adalah momen yang menyenangkan. Itu jadi hati-hati kalau kita sudah papar dia terlalu dini, maka proses pertumbuhan dendrit otak ini akan berhenti. Proses pertumbuhan aksonalnya juga akan berkurang dan inilah yang akan berdampak terhadap kecerdasan dan kemampuan dia mengejar tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhannya. Nah, lalu pertanyaannya lagi adalah, ini adalah domain yang kita harapkan dia dapatkan ketika tidak ada paparan toksik dalam proses pertumbuhan perkembangan otak. Yang pertama adalah kemampuan membangun kelekatan atau engagement, kemampuan bekerja sama, kemampuan manajemen diri, resiliensi emosi, dan yang terakhir adalah kemampuan inovasi yang sangat-sangat membutuhkan kondisi otak yang sehat gitu ya. Jadi kalau aku bilang ketika kita bertemu dengan orang yang sehat jiwanya, orang yang pertumbuhan otaknya baik, maka 5 item ini tuh akan muncul dalam proses stimulus kehidupan. Makanya ini akan menjadi tantangan, contohnya Gen Z, kita lihat di Gen Z ini angka ACC orang masuk. Oh, Oke. Nah, ketika kita lihat bahwa di Gen Z ini ada masalah, di Gen Alpha ini ada masalah, kita melihat anak yang sangat egosentris, kita melihat anak yang apa-apa harus disuruh, anak yang resiliensinya, emosinya buruk, maka kita harus lihat bahwa kemampuan sosial mereka itu tidak tertrigger dan tidak dibangun. Betul, kemampuan kognitifnya menjadi sangat baik sekali, tapi kita lupa ada kecerdasan emosional dan sosial yang tidak terlatih dengan baik. Maka kompetensi interpersonal itu menjadi suatu hal yang sangat signifikan karena kita tidak pernah melatih mereka kerjasama. Tugas-tugas sekolah yang diberikan ini cenderung tugas-tugas yang memang betul dikerjakan bersama-sama, tapi proses penyelesaiannya adalah proses penyelesaian yang personal atau individual. Yang kedua adalah tipe permainan anak sekarang bukan lagi tipe permainan komunal. Mungkin kalau dilihat, yang ikut hari ini mukanya seangkatan lah ya, kita masih ngalamin yang namanya main benteng-bentengan, main bon-bonan gitu ya, main, petak umpet. Itu adalah proses-proses permainan tradisional yang ternyata membutuhkan kognitif kompleks. Nah, masalahnya itu tidak dilakukan di zaman sekarang, sehingga akhirnya PR-PR kemampuan ini tidak bisa dipenuhi dengan baik. Ini adalah target kita sebagai orang tua ketika saya melakukan, checklist anak ini proses tumbuh kembangnya berjalan dengan baik atau enggak, biasanya saya melakukan checklist dari item-item ini. Apakah anak ini bisa meregulasi dirinya dan meregulasi energi yang dia miliki di badannya dengan baik. Jadi saya akan melihat bahwa anak ini punya kemampuan sosial yang baik, dia bisa memimpin orang dengan baik, dia bisa melakukan negosiasi tanpa manipulatif, dia punya kemampuan berkomunikasi yang baik, dia bisa mengekspresikan emosinya sesuai dengan eventnya. Gitu ya. Jadi jangan sampai orang lain lagi ketawa-ketawa, tiba-tiba dia marah-marah sendiri. Artinya ada yang salah nih dalam kemampuan social engagement-nya. Lalu dia punya nggak kemampuan innovation skill? Jadi dia bisa berpikir secara abstrak, kreatifnya juga nampak, bukan tipe orang yang sangat obsesif ya, atau disebutnya OCD. Jadi harus berhasil-berhasil gitu ya. Lalu dia punya sisi art yang baik, punya kompetensi untuk beradaptasi di budaya manapun, sehingga proses informasi yang dia terima dari dunia sosial bisa dia kelola dengan baik. Lalu resiliensi emosinya muncul atau enggak? Atau dia tipe-tipe orang yang sangat impulsif dalam memutuskan. Biasanya ini sudah terpapar oleh game. Biasanya emosional resiliensi menjadi buruk kalau dia sudah mulai main game-game yang memang banyak atraksi kekerasannya. Lalu kemampuan untuk bekerja sama karena ini melatih kemampuan kompetensi moral atau kompetensi etik. Kalau empat-empatnya beririsan dengan seimbang, maka dia akan menjadi orang yang ditempatkan dimanapun bisa hidup, yaitu manajemen self skill-nya berjalan dengan baik. Jadi Bapak Ibu bisa mulai mengembangkan pola interaksi yang kita tahu mungkin ada irisannya. Innovation skill, emotional resilience, social engagement bisa kita latih dari storytelling misalnya.
Lalu misalnya kemampuan bekerja gotong royong itu adalah social engagement, cooperation, lalu innovation caranya seperti apa? Apakah menggunakan cara konvensional atau dia punya ide baru? Emotional resilience karena belajar meregulasi stres ketika dia merasa lelah. Lalu manajemen self skill-nya dia bisa mempertahankan nggak kalau kita sepakat untuk kerja gotong royong 2 jam, dia bisa lakukan maksimal 2 jam. Kalau itu semua dilatih, maka yang terakhir adalah compound skill-nya. Compound skill-nya akan bisa dengan mudah sekali dibentuk ketika dia memasuki tahap remaja. Jadilah orang tua yang punya hierarki disiplin baik, sehingga nanti anak-anak ini di usia remajanya tuh jauh lebih mudah dibentuk dibandingkan ketika Bapak Ibu hanya mengglorifikasi kecerdasan intelektual, tapi tidak pernah melatih kecerdasan sosial dan interpersonal. Yang kita akan dapatkan adalah anak-anak remaja yang bermasalah secara emosi dan kemampuan untuk menyusun target hidupnya sendiri. Gitu ya. Nah, ini kenapa kita menjadi mudah adiktif, karena ternyata domain perkembangan anak itu memang membutuhkan banyak hal, yaitu di level kognitif, ini biasanya sudah selesai di sekolah, tapi kita lupa ada proses sosial emosional, proses pembangunan massa otot dan fisik, serta kemampuan memahami bahasa. Bahasa inilah yang banyak sekali dicatat oleh penelitian. Ketika screen time-nya berlebihan, maka kemampuan berbahasanya akan turun sekali. Kenapa? Karena proses bermain gadget itu adalah proses yang pasif. Kita menonton, kita tidak mengekspresikan balik. Berbeda dengan nonton TV layar bersama-sama sekeluarga, mereka nonton betul, tapi ada feedback dari orang di sampingnya. Kita bisa cerita bareng, lalu biasakan untuk setelah menonton, biarkan mereka untuk bercerita balik apa lesson yang dia dapatkan. Nah, ini penjelasan psikologisnya karena ternyata main game online ini adalah salah satu cara coping mechanism ketika mereka merasa kesepian gitu ya. Kan itu cuma 1 second away ya, asal ada punya handphone dia tinggal buka tek 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 dia keluar tuh gamenya. Dan dia nggak perlu menunjukkan effort menjadi anak yang punya etik, punya moral, bisa diskusi. Karena dengan bisa main game, dia sudah bisa punya teman sendiri. Jumlahnya banyak lagi. Kayak kita main game Roblox, masuk ke dalam satu dunia, tiba-tiba temannya udah ada ratusan di sana yang lagi main di dunia yang sama, mereka berdiskusi, serasa memiliki teman, tapi ketika dilatih di dunia yang nyata, mereka kebingungan untuk berdiskusi dengan teman-teman. Gitu ya. Jadi makanya mereka tidak punya kemampuan sosial dan merasa tidak punya dukungan sosial yang baik, kecemasan sosialnya juga sangat tinggi, takut dilihat orang buruk, dinilai orang buruk, identitasnya menjadi bermasalah sehingga konsep dirinya tidak baik, sangat sangat ditentukan kebahagiaan hidupnya oleh penampilan fisik dan sering sekali punya kecenderungan untuk punya ideal self secara virtual. Jadi mungkin kayak nonton film Korea pengennya putih gitu ya, hidungnya mancung. Makanya anak sekarang nih tendensi untuk operasi mukanya cukup tinggi ya, operasi kosmetiknya tuh cukup tinggi karena tampilan-tampilan yang, apa ya, sangat ekstrim dari teman-teman dunia entertainment Korea, ditambah lagi artis-artis kita sekarang lagi rajin banget menunjukkan habis operasi di sana, di sini, menjadi lebih cantik dan segala macamnya, sehingga akhirnya orang melihat, anak-anak ini melihat, "Oh ternyata kalau saya cantik, privilege cantik ini membuat saya lebih mudah disukai ya, dibandingkan kalau muka saya ngepas." Memang betul sih, tapi akhirnya dia tidak mau belajar menikmati proses menerima dirinya sendiri. Gitu ya, dan bukannya mencari potensi dirinya apa, tapi akhirnya selalu mengabaikan potensi diri yang dia miliki karena tidak sesuai dengan standar sosial. Ada mungkin, Bapak Ibu yang udah mulai stres nanti kalau anaknya remaja, hati-hati kalau sudah mulai restricted kalori. Jadi ada pasien saya yang sehari itu kalau saya hitung makan kalori aja cuma 400 anak SMA. Dia bilang otaknya mau dipakai kayak gimana ya, 400 tuh cuma buat gerakin jantung aja, buat metabolisme harian juga mungkin banyak defisitnya. Boro-boro mau membuat otaknya bisa bekerja dan belajar dengan baik. Jadi hati-hati kalau anaknya udah rajin diet yang tidak sehat gitu ya. Terus ada yang diet ekstrim cuma minum air doang sama minum apa, yang warna ungu gitu ya, yang cukup hits tuh, yang waktu itu dipromosikan penahan lapar gitu-gitu. Jadi memang agak wow banget zaman sekarang karena paparannya semua menjadi mudah dan pembelian digital memungkinkan. Kalau dulu kan mungkin orang tua kita akan marah ya, kayak, "Kamu nggak kira-kira makan cuman kayak gini doang?" Kalau sekarang tuh mereka bisa beli secara sembunyi-sembunyi. Nah, ini adalah teori flow yang membuat orang lebih mudah jatuh ke dalam dunia adiksi atau gadget dalam proses interaksi adalah tantangan dari engagement, kemampuan engagement anak ketika bermain secara tradisional dan digital. Kita akan belajar di belakang kenapa ya mereka menjadi lebih mudah tertarik yang digital. Lalu flow and play di mana mereka bisa understanding consent. Nah, ini yang menjadi PR. Kalau dia main di dunia maya,
Tidak ada aturan norma sosial yang harus dia ikutin. Hidup semau saya aja. Mau saya ngomong kasar, mau saya melakukan aktivitas yang memang agresif ke orang lain, mau saya bosan lalu saya tinggal pindah, saya tidak perlu concern orang lain untuk membuat saya diterima. Tapi kalau saya main tradisional play, ketika kita curang, kita akan diledek oleh semua orang. Kita akan dibilang, ih kamu mainnya curang, nggak asik gitu ya. Sehingga membuat dia, ih ternyata diledek orang curang ini nggak enak ya. Sehingga mereka membangun tuh sistem moralnya. Tapi sekarang nggak ada yang kayak gitu lagi. Jadi semua orang semaunya sendiri, sesukanya sendiri. Lalu dukungan sosial kalau di dunia nyata itu adalah proses transaksional. Kalau saya bisa mematuhi norma sosial, saya bisa mengikuti norma keluarga, maka orang tua saya akan menjadi baik sama saya. Sementara kalau di dunia maya, saya hidup semaunya sendiri juga yang penting main gamenya jago, semua orang bisa menerima saya. Makanya muncullah banyak narsisistik muda. Lalu digital citizenship sama digital well-being-nya. Ini adalah teori flow yang membuat kenapa sih kalau yang flow ini yang gadget gitu ya. Kenapa sih orang menjadi gampang mudah masuk ke dalam dunia flow? Karena kalau main di gadget kita nggak perlu kognitif, dikasih tahu sama gamenya, yang penting melakukan tahapannya seperti A, B, C, D, E, F, G dari waktu ke waktu. Ada tahapannya yang kita nggak perlu effort proses mencari tahu sendiri. Sementara kalau kita main di permainan tradisional, kita perlu berpikir taktik dan strategi. Kok teman kita menang terus ya? Saya mesti gimana nya? Masa main kebagiannya kalah mulu gitunya, ngocok kartu terus gitu kan? Kan itu sesuatu yang kita jadi berpikir gimana caranya mengalahkan orang ini. Kita banyak baca teorinya, kita berlatih lebih banyak. Tapi kalau di dunia game, yang penting kita mengikuti dan latihan terus si jempolnya sampai berotot, dia akan bisa menjadi juara pada waktunya. Lalu yang kedua adalah apresiasi dan hadiah secara langsung. Kalau main tradisional yang belet ya kalah mulu ya. Biasanya kan kalau main bon-bonan yang agak telat-telat dikit tuh kan kalah terus gitu ya. Yang ngocok kartu kalah mulu. Kalau misalnya gerak ototnya terbatas dikit, main olahraga gituan, pasti bagian mulung bola terus ya, ngambilin bola terus. Tapi kalau main game, jadi juara langsung dapat tuh apresiasinya. Dipuji oleh banyak teman-temannya. Apalagi kalau masuknya ke dunia Discord, lebih gila lagi. Jadi kadang konsentrasi dan perhatiannya hanya untuk mendapatkan target diapresiasi orang lain. Gitu. Lalu keseimbangannya antara tantangan dan kemampuan itu nentuin sendiri, tinggal pilih mau masuk yang intermediate, mau masuk yang easy atau mau masuk yang hard. Gitu ya. Jadi nggak ada filtering sosial, pokoknya yang penting tahu diri. Kalau mau jadi juara terus, udah expert juga masuk aja ke easy ya, kalau lagi butuh rasa percaya diri dan apresiasi kan gitu. Kalau mau jadi yang rada bego dikit dan memacu diri ya udah masih di level isi, ngambillah yang hard gitu kan, siapa tahu hoki menang. Nah, jadi yang kayak gini tuh akhirnya tidak mengajarkan anak menikmati proses dan cenderung terlalu fokus pada satu titik. Kenapa? Karena memang UV itu sangat mengganggu. Lalu distorsi waktu, orang kalau bosen tinggal main game ya. Untuk emak-emak dan bapak-bapak yang kecanduan Candy Crush juga hati-hati. Anak-anaknya aja nggak boleh main Mobile Legends sama nggak boleh main apa yang baru tuh apa Valorant atau apa ya. Nah, tapi kalau mak bapaknya main Candy Crush, aku lagi nonton, ini kok keluarga asik banget ya. Main Candy Crush bersama, emaknya main Candy Crush, bapaknya lagi main catur, anaknya main Mobile Legends. Nanti tiba-tiba makanan sudah datang, makan juga masih nonton juga gitu ya. Jadi kapan gitu ya, terakhir doang foto keluarga bersama gitu kan. Lalu bermanfaat secara intrinsik karena dia melakukan apa yang diinginkan, ya suka-suka saya. Kalau saya mau membangunnya begini ya boleh-boleh aja. Mau membangun di dalam laut ada gajah juga memungkinkan kan kalau main Minecraft gitu ya, tapi akhirnya kebablasan. Nah, sementara kalau bermain tradisional, orang menjadi malas. Kenapa? Karena perlu ketingkatan kesadaran dan kewaspadaan. Kita harus effort ngajak orang gitu ya. Orangnya juga harus sukarela main sama kita gitu kan. Terus juga kita harus belajar untuk bernegosiasi supaya dia mau tetap bermain sama kita walaupun dia sudah bosan gitu. Jadi kadang proses-proses ini membuat orang mengikis ego dalam proses-proses permainan yang tradisional. Dan tentunya akan menjadi menyebalkan buat anak-anak sekarang. Kenapa? Karena harus bargaining. Dia harus menjadi orang yang menyenangkan, mematuhi aturan, supaya temannya mau ngajak lagi. Nah, bahaya untuk teman-teman yang semaunya sendiri. Nah, ini penelitian yang menunjukkan bahwa screen time itu memberikan konsekuensi negatif kepada kemampuan leksikal anak. Kemampuan leksikal ini adalah kemampuan berkosakata dan mengekspresikan emosi saat lagi berbicara. Nah, untuk anak-anak yang selalu main gadget sendiri, ya, terus emaknya main gadget, dianya main gadget, jadi ternyata screen time pada ibu itu akan menentukan juga kemampuan kosakata. Memang lah ya, mama ini 20.000 kata dalam ngomong. Makanya itu kenapa Tuhan kasih supaya bisa menstimulus anak-anaknya berbicara.
Nah, kalau emaknya aja sibuk ngeliatin sosial media gitu ya, membandingkan anak sendiri sama anak tetangga, membandingkan uang belanja dari suami yang dikasih buat diri kita sama yang dikasih buat sosialita, beda kastanya jauh banget. Yang ada ribut rumah tangga, anaknya tidak terlatih dengan baik gitu. Jadi hati-hati emak-emak yang screen time-nya juga lebih dari 4 jam per minggu gitu. Terus udah gitu anak yang bermain sendiri atau misalnya ditemenin nonton sama orang tua ternyata memberikan signifikansi yang luar biasa. Yang cukup baik adalah ketika kita nonton co-view namanya. Jadi ketika nonton di layar, di TV gitu ya, nonton film yang menyenangkan bersama, berinteraksi bersama, ketawa bersama, bisa cerita bersama, itu cenderung lebih baik. Gitu. Nah ini hati-hati dengan orientasi nilai materialistik yang sekarang sudah dibombardir dimanapun. Bapak Ibu semua punya PR besar untuk meningkatkan kemampuan religi dan kemampuan anak memahami nilai agamanya. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu masih pakai teori lama, anak perempuan harus pakai jilbab karena kalau enggak menjadi dosa buat keluarganya, anak-anak sekarang enggak masuk ke nalar mereka. Jadi bapak ibunya memang harus membaca sendiri kitab sucinya untuk bisa menjelaskan kepada anak-anaknya kenapa harus ke gereja setiap hari Minggu, kenapa harus pakai jilbab, kenapa yang laki-laki harus Jumatan, itu harus dijelaskan dengan sangat baik. Yang kedua adalah komunitinya, kita harus tahu temannya anak-anak kita. Karena kalau enggak manusia jin ini banyak sekali di Discord yang aneh-aneh gitu ya, mereka bisa berinteraksi dengan orang Kanadanya yang nggak jelas juga orang Kanada ini ngakunya mah kuliah gitu ya, tapi kalau dilihat kok anak kuliah ngomongnya kayak gini, tapi menurut mereka itu keren dan cool banget. Nanti mereka bicara tentang hak asasi manusia gitu ya, bicara tentang pergerakan ekonomi dunia masih SMP atulah, yang penting mah tamat heula masuk SMA. Ini udah mikirin tentang Donald Trump menang, gimana pergerakan hak asasi manusia. Kan saya aja yang jadi psikiater bilang, Dek, hidup kamu kok berat banget mikirin Donald Trump menang jauh negara anak. Nah, ini aja yang di Indonesia tuh depan mata bilang gitu ya. Karena mereka masuk ke dalam dunia yang memang tadi aku bilang tidak ada identitasnya. Jadi dan itu membuat mereka cool dan keren. Ingat, anak-anak ini adalah anak-anak yang mencari jati diri. Bedanya zaman kita dulu mencari jati dirinya paling keren ikut geng motor, geng mobil. Kalau yang kita yang perempuan mungkin ikut geng-geng ini ya, type A personality, type A ini kan grup gitu ya. Kalau sekarang nih bisa ngomongin tentang hak asasi manusia, anak SMP bacanya buku Madilog tuh udah keren banget gitu rasanya ya. Sebilang akhirnya membuat mereka jadi pesimistis, jadi grumpy terhadap orang tuanya. Orang tua saya nggak ngerti apa yang saya diskusin. Sebilang orang tua kamu udah sibuk cari duit, boro-boro baca buku Madilog gitu ya, mau ngomongin tentang materialistik kumaha, hidupnya aja udah penuh dengan kapitalistik gitu ya. Jadi akhirnya hal-hal seperti itu tuh yang membuat orang tua terkesan tidak menarik buat anak-anaknya. Nah, akhirnya dorongan physical self sama intrinsik, apalagi kalau orang tuanya sibuk cari uang, kerja terus, sehingga nggak ada waktu buat anak-anaknya, mereka membutuhkan afiliasi, mereka membutuhkan teman bercerita, mereka membutuhkan orang-orang yang memuji dirinya sendiri. Nah, untuk Bapak Ibu yang jarang untuk memberikan kalimat positif buat anak-anaknya, apresiasi, hati-hati, nanti dapatnya yang model di media sosial zaman now. Anaknya cantik, pinter, tiba-tiba dapat orang yang aduh, gitu ya, bikin kepala bapak ibunya sakit kepala. Jadi dari sekarang rajin dipuji si anak tanya, aduh mama papa tuh bangga banget punya anak kayak kamu. Jadi ketika dipuji orang, kamu tuh cantik, bagai bintang turun dari langit tuh udah gak kelepek-kelepek gitu. Ini gak pernah dipuji, ditungguin depan sekolah aja hujan-hujanan udah, wah ternyata ada yang mau berkorban buat aku, Tuhan gitu ya. Jadi carilah yang benar-benar apa ya, yang memang kita harus lindungin dari sekarang. Jadi anak laki-laki dipujilah kalau dia misalnya bisa bantu ibunya, bisa bantu bapaknya, ajak aktivitas olahraga bareng, dan kurangin kemampuan untuk menjadi hedonis. Gitu ya. Ajarkan anak memiliki barang yang memang perlu dia miliki, bukan yang ingin dia miliki. Nah, terutama untuk Bapak Ibu yang bekerja full time, biasanya punya rasa bersalah untuk memfasilitasi keinginan anak gitu ya. Karena udah kerja capek, kasihan nih. Kita beliin aja ya sebagai bentuk penebusan dosa. Yang terjadi adalah di sekolah pamer-pameran handphone, pamer-pameran tas, pamer-pameran labubu, action figure. Aduh, jadi belajarlah untuk mensederhanakan hidup anak. Jangan sampai Anda melatih anak Anda hedonisme, lalu ketemu psikiater dan bilang, saya emang nggak ngerti kenapa anak saya nggak bisa hidup sederhana. Bu, anak ibu tuh ya uang jajannya aja sehari 100.000, orang lain di sekolahnya cuma 20.000. Gimana dia nggak pamer, nggak sombong bu hidupnya?
Orang lain sibuk nyari pulang ojol online, anak ibu udah dijemput supir dari 2 jam sebelumnya. Lah, terus mau ngajarin hidup sederhana gitu ya, gimana caranya? Jadi kalau kita ingin anak kita hidupnya sederhana, tahu diri, bisa menghargai orang lain, biasakanlah itu diajarkan sejak dia toddler. Lalu ajarkan juga nilai-nilai keuangan, bagaimana maksudnya popularity image, karena zaman sekarang tuh like di Instagram jauh lebih berharga daripada like dari orang tuanya. Jadi kalau untuk yang punya anak-anak yang belum tercemarkan oleh dunia-dunia media sosial, bersyukurlah dan bertobatlah supaya mereka punya kemampuan untuk bahagia menjadi dirinya sendiri. Gitu ya. Ini gambarannya bahwa ternyata orang-orang ini punya permasalahan. Ini adalah penelitian yang menarik, kenapa sih anak-anak ini mencari dunia sosial. Ternyata di Indonesia, mana ya, di Singapura, ya mirip lah ya sama Indonesia, Asian value gitu. Di Singapura, lalu di South Korea, di Taiwan, ternyata first choice-nya adalah ketika anak-anak merasa bahagia di rumah, itu adalah keluarga. Jadi evaluasilah para orang tua kalau pernikahan kita bermasalah, lalu relasi keluarga kita juga tidak hangat dan tidak suportif. Berarti Anda harus mulai belajar mempertimbangkan apakah sayanya yang harus mengubah diri saya. Lalu yang kedua adalah pekerjaan atau status sosial ekonomi, gitu ya. Jadi penting untuk mengajarkan anak kita kemampuan ekonomi kita seperti apa supaya dia tidak membandingkan dengan ekonomi orang lain dan akhirnya grumpy kepada orang tuanya yang sudah capek cari duit karena tidak sesuai dengan standar ekspektasi dia tentang yang namanya stabil secara ekonomi, gitu ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Ini adalah gambaran tadi sudah digambarkan bahwa di usia 4, 5, 6 itu adalah tahap yang kalau kita stimulus yang terjadi adalah event regresif. Tapi kalau berjalan dengan baik, maka sinaptogenesis dan proses-proses lainnya berjalan secara seimbang. Kenapa kita harus jaga baik-baik? Karena Bapak Ibu tidak akan melihat itu di zaman toddler. Tapi sekarang saya banyak sekali bertemu dengan orang tua yang merasa stres karena anaknya tantrum berlebihan, atau begitu perilaku menentang, atau kita sebutnya gangguan kondak. Dulu angkanya kecil banget, tapi sekarang cukup signifikan meningkat. Gangguan ADHD gitu ya, yang tadinya anaknya normal, tapi ternyata pas pertumbuhan kok kayaknya ADHD-nya jadi dominan ya. Ternyata di tengah jalan terpapar oleh gadget ketika orang tuanya bekerja, yang ngasuhnya ngasih gadget supaya dia tenang-tenang aja. Gitu ya. Dan nanti kita lihat di masa remaja, ternyata memang ini adalah fase krusial. Anak remaja punya resiko besar untuk mengalami gangguan eating, gangguan OCD, kecemasan, gangguan mood, dan hati-hati kalau ini terus difasilitasi sebagai si anak raja atau anak yang terbuang, maka gangguan personality-nya akan semakin dominan. Nah, kita juga lihat bahwa impact digital ini akan berdampak panjang terhadap kehidupan seseorang, yaitu secara sosial, secara ekonomi, kemampuan dia mengontrol perilaku, dan environment digital yang akan dia pertahankan ketika dia dewasa. Lalu ini adalah penelitian terbaru yang cukup menarik bahwa ternyata orang yang screen time-nya berlebihan dengan pola sedentari kehidupannya itu akan sangat berdampak terhadap stabilitas mikrobiom atau probiotik di perutnya. Jadi kalau anak Bapak Ibu kebanyakan masuk rumah sakit karena sakit lambung, dikit-dikit mah, dikit-dikit mual, coba cek jam gadgetnya. Karena ternyata prolonged screen exposure itu menyebabkan masalah gangguan tidur. Itu udah banyak banget dikeluhkan anak remaja berobat karena insomnia. Yang kedua adalah desensitasi dari brain reward system. Jadi dia akan sulit merasa bahagia kalau tidak menggunakan gadgetnya. Jadi dia ke pertemuan keluarga tuh kelihatan nggak happy. Kenapa? Karena nggak diizinin main gadget, gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak bertemu dengan gadgetnya sehari, itu kayak neraka buat dia. Lalu masalah obesitas, lalu masalah optic neuritis, nanti masalahnya adalah di usia dia produktif ternyata kena autoimun, neuritis optika, atau matanya jadi kering, lalu hypertension, masalah di fisikal, dan neurodegeneration. Jadi dia menjadi lebih cepat lupa dan kemungkinan mengalami demensia lebih tinggi. Gitu. Ini gambarannya kenapa? Karena sinar matahari itu sama dengan blue light exposure yang diberikan oleh gadget. Makanya kenapa mungkin kita kerasa sebagai orang dewasa, kalau mau tidur, main gadget, nggak akan tidur jadinya. Untuk emak-emak yang lagi rally Korea, kerasa, ah udahlah satu episode lagi, sampai sholat subuh aja baru beres tuh. Baru inget, oh ternyata sudah azan subuh ya. Nah itu ternyata paparan dari blue light exposure gitu. Dan jangan lupa, kalau dulu kita nonton film, kenapa bisa nahan? Karena kita dibuat untuk mendelay reward.
Sementara kalau sekarang kita berani berlangganan, film-film itu kan nonstop terus tuh, kecuali memang nontonnya yang satu episode masih berkelanjutan. Tapi biasanya emak-emak ini rajinnya nontonnya yang udah tamat. Nah, udah tamat 12 episode di-rally terus tuh karena nggak mau rugi. Dianggap sebagai ini adalah me time aku. Besok ya kurang tidur gitu. Dan akhirnya gangguan dari circadian rhythm, gangguan mood, dan gangguan regulasi. Jadi kalau anaknya kebanyakan main gadget, yang terjadi adalah gampang marah dan susah tidur. Ini gambarannya kalau dipaksain terus seperti apa sih? Ternyata kalau dipaksain terus hati-hati dengan resiko adiksi, resiko depresi, damage di neuron, apoptosis. Jadi sel neuronnya mati secara tiba-tiba gitu ya, lebih lebih cepat daripada seharusnya, kehilangan sinaps, udah gitu perubahan metabolisme neurotransmitter serta penurunan dari volume otak. Sehingga akhirnya berdampak untuk tahap-tahap selanjutnya kehidupan di mana otak diperlukan untuk proses bekerja. Ini masalah akibat teknologi banyak banget, adiksi perilaku, pola hidup, kesehatan jiwa, well-being, dan lain-lain. Gimana cara stopnya? Cara stopnya adalah doing good, feeling good, seeing good. Jadi kalau mau menggunakan teknologi, untuk anak usia lebih dari 6 tahun maksimal itu, ini 6 tahun ya, biasanya batasin lebih dari 1 jam, tapi kurang dari 2 jam atau 2 jam ya. Dan penggunaannya adalah 20, 20, 20. 20 nonton, 20 berinteraksi dengan keluarga, 20 melihat environment. Jadi pandangan jauh, sehingga dia resiko untuk minusnya lebih kecil. Nah, tapi kalau udah usia lebih dari 12 tahun, biasanya kita sarankan maksimal banget 4 jam dijeda dalam sehari. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana foto keluarganya? Ini lebih mudah karena interaksi antar anggota keluarga akan mudah untuk menjadi salah satu cara mendistraksi dia dari fokus terhadap gadget. Nah, tinggal dilihat di keluarga apakah bapak ibunya juga terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak ada waktu untuk bermain bersama anaknya. Karena anak ini cenderung untuk mencari attachment dengan ayah ibunya. Nah, kalau kita mau memaksa anak menghentikan gadget, maka bapak ibunya harus mengorbankan banyak waktu dan effort untuk beraktivitas bersama anaknya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya yang sebelah kanan tidak bisa diberikan, hati-hati, akhirnya muncul protes. Saya dilarang main gadget, tapi mama papa main handphone terus. Saya dilarang main gadget, tapi mama papa semuanya sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Itu adalah tamparan keras dari anak. Ini hati-hati banget Bapak Ibu, tadi makanya aku bilang di level individual, Bapak Ibu harus yakin relasi Anda sebagai anggota keluarga itu punya relasi yang sehat, punya dukungan personal yang baik, punya materi yang stabil, dan anak tahu kondisi Anda yang sebenarnya, dan punya kehidupan sosial yang sehat. Kenapa? Karena ketika dia tidak stabil 4 itemnya ini di level lingkungan terkecilnya, yaitu keluarga, ketika mereka masuk ke mikro level digital, maka kita harus hati-hati karena dunia sosial ini mampu memberikan peran relasi dari aktivitas gadget mereka. Mereka bisa mengidentifikasi peran-peran yang mereka inginkan sesuai yang mereka mau, dan akhirnya terbangunlah intimasi virtual. Ini yang kita sebut punya pacar online, yang nggak pernah kita temuin manusianya, tapi dia bisa bilang dia pacaran. Gitu ya, sampai pusing bener. Aku bilang, kamu pernah lihat orangnya seperti apa? Enggak sih. Lalu kamu bisa suka sama dia dari mana? Karena kita cuma chatting-chattingan aja. Ya ampun Tuhan, receh teuing, dipuji dengan chattingan aja dia bisa bilang saya cinta sama dia. Hadeh gitu ya. Belum lagi yang memang virtual life story. Ya sekarang dengan AI mau ngarang cerita nangis-nangis drama-drama juga bisa. Gitu. Apalagi kalau yang sudah naik gunungnya udah ketinggian ya, yang udah aki-aki gitu ya, udah umur 50, 60, kalau suruh ngegombal ya juara ya dibandingkan anak-anak yang baru muncul nih. Sehingga akhirnya ketika kita nggak pernah memasukkan dia tentang life story yang baik, nilai-nilai agama yang baik, value-value hidup yang baik, kita tidak pernah tahu tujuan hidup dia apa, maka akhirnya naratif script ini akan menjadi sesuatu yang sifatnya negatif dan bisa dibangun oleh orang lain. Hati-hati juga kalau misalnya kita tidak bisa mengajarkan apa yang namanya nilai dari suatu objek. Karena ketika virtual objeknya ini dia dapatkan dari pembelajaran sosial, maka yang terjadi adalah nilai-nilai materialistik dan nilai-nilai materialistik yang sangat dominan. Lalu ketika sosialnya kita nggak tahu, maka dia akan masuk ke dalam kelompok-kelompok yang mungkin kita tidak pernah kenal, apakah berdampak baik atau buruk, lalu identifikasi dengan kelompok-kelompok yang mereka cocok. Jadi hati-hati dengan apa yang dilihat oleh teman-teman, hati-hati apa yang terjadi sama anak-anak Anda, karena biasanya proses-proses ini terjadi dalam sunyi. Jadi biasanya malam kita udah tidur, taunya mereka malah aktif, karena perbedaan jam ini akan sangat menentukan jam tidur mereka.
Tiba-tiba nilai sekolahnya jadi turun, terus akhirnya mereka baru ngaku tuh, "Iya ternyata Mas saya baru tidurnya jam 3 soalnya teman saya baru online-nya jam 12 malam," gitu ya. Ini targeting life skill, Bapak Ibu boleh nanti di-print, nanti dicek kira-kira anak-anak ini udah bisa belum. Jadi latihlah life skill mereka dari mulai kepala, yaitu kognitif dengan cara kemampuan managing dan thinking, lalu kesehatan dia sendiri, bagaimana mereka menjalankan pola hidup sehat dan menjadi orang yang sehat juga secara nilai hidup dan nilai-nilai mental emosionalnya. Lalu punya tangan, punya anggota gerak yang bisa diberikan di sisi positif, yaitu mau bekerja secara produktif di level usianya, bisa membantu dan memberikan sesuatu buat orang lain. Jadi latihlah anak-anak toddler Anda untuk belajar giving buat orang lain. Tapi hati-hati juga kalau misalnya umur 5 sampai 6 tuh biasanya tahap egosentriknya memang masih muncul. Jangan dipaksakan ya Bapak Ibu supaya tidak keluar people pleaser. Dia memang harus punya kemampuan belajar untuk mempertahankan barang-barangnya sendiri. Jadi jangan kita paksa dia untuk berbagi sama adiknya, kecuali memang sesuatu yang urgent. Kita kasih makanan, lalu kita bilang bagi 2 ya, tapi kalau memang itu mainan favorit dia dari kecil, jangan paksakan itu untuk diberikan kepada adiknya. Gitu ya. Kalau dia bilang nggak mau, nggak apa-apa. Artinya itu proses negosiasi bagaimana adiknya bisa merayu kakaknya untuk sharing, tapi tidak kita paksakan untuk memberi karena dia punya status anak pertama. Gitu ya. Lalu bagaimana kita melatih kemampuan mental emosional dia supaya dia bisa berhubungan dengan orang lain dan bisa berbagi dengan orang lain. Ini adalah thinking center, emotional center, dan survival center. Jangan dimatikan thinking centernya dengan orang tua yang selalu membantu menyelesaikan masalah anak, dan jangan juga dimatikan emosionalnya menjadi orang tua yang selalu memaksa anak menampilkan emosi positifnya, tapi kita harus biasakan mereka mengekspresikan emosi negatif dan matangkan emosi negatif itu supaya ketika mereka menjadi remaja, mereka sudah terbiasa mengenali yang namanya marah, sedih, kecewa, dan lain-lain. Sehingga jangan buat anak-anak kita menjadi survival center ketika menjadi survival mode ketika bertemu orang tuanya, tapi menjadi expressive mode ketika ketemu dunia digitalnya. Gitu ya. Memang PR zaman now menjadi lebih signifikan, kenapa? Karena pembanding-pembanding itu bisa mereka cari sendiri di dunia media sosial. Gitu ya. Kalau aku bilang parenting anak-anak sekarang nih malah yang lebih jago adalah TikTok sama Instagram. Mungkin bapaknya Instagram, ibunya TikTok. Karena nanti dia lihat emaknya marah-marah, dia cari tuh di TikTok. "Oh, emak tuh nggak boleh kayak gini ya, namanya positive parenting tuh kagak boleh marah-marah ya," gitu ya. Jadi kadang itu dijadikan bahan bargain buat, orang tua mereka. Nah, ini teknik peningkatan kognitif bisa kita menggunakan game itu untuk meningkatkan kognitif, tapi Bapak Ibu harus bantu memilih gamenya. Gitu ya, misalnya game-game yang memang meningkatkan kecerdasan seperti, catur, tapi jadi lawan caturnya adalah bapaknya, jangan suruh main sama komputer. Nah, ini adalah yang kita perlu latih dimensi, kekuatan kognitif, yaitu ketersediaan dia dan kemampuan menyediakan yang tidak ada, kemampuan untuk menerima sesuatu yang baru, kemampuan untuk melakukan langkah aksi. Jadi jangan cuma di level overthinking, tapi nggak pernah mau melakukan apapun. Lalu faktor karakter personal yang tadi kita sudah bahas di belakang, life skill dan lain-lain, supaya anak kita menggunakan gadget dengan bijaksana. Kognitif domainnya sudah siap belum untuk main game-game yang memang belum waktunya? Jadi anak saya ini main Roblox, lalu saya bilang, "Boleh main Roblox ditemenin mama, tapi main Roblox-nya yang matematika ya." Karena kalau kita pindah sedikit, tiba-tiba ada yang ngajarin game bunuh diri, coba dia kalimatnya ya, bahwa if you fail, then nobody will accept you, gitu ya. Terus saya bilang, ini game ngeri pisan ya. Kalau kita nggak ngerti apa ya dunia yang dimainin sama anak, jadi ada yang dark, ada yang memang positif, ada yang mainnya matematika gitu ya. Jadi itu akan sangat membantu proses matematika. Tapi hati-hati jangan terlalu terglorifikasi juga dengan game. Karena tetap anak harus mengerti prosesnya kenapa 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi bukan hafalan. Lalu time scale, bagaimana dia bisa mengontrol waktunya sendiri dalam bermain dan mengenali tanda-tanda side effects. Jadi kadang kalau anak saya udah terlalu berlebihan, walaupun jamnya masih benar, biasanya suami saya tuh udah bantu ngingetin. Kok sekarang jadi grumpy ya, sekarang jadi gampang marah-marah ya, jadi sekarang jadi cengeng ya, ternyata dari penggunaan gadget. Dan kelihatan banget kalau lagi nggak main gadget, bawelnya setengah mati. Mama, coba kita main truth or dare gitu ya, terus nanti dia ngomongnya kemana gitu, emaknya juga nggak ngerti apa yang dia omongin, tapi ketika kita berusaha untuk mengerti dan menarik, maka anak ini akan belajar untuk berinteraksi dengan orang tuanya.
Nah, ini parenting teknologi jangan lupa, guideline dalam menjaga keamanan di dunia digital, communication dan build trust. Jadi kita harus terus berkomunikasi tentang game yang dia mainin dan terus membangun build itu ya. Lalu bagaimana kita memberikan, kita juga harus menambah ilmu game-game mana yang terlalu dark untuk anak-anak tertentu di usia tertentu yang belum boleh. Setahu saya seperti Minecraft, terus udah gitu, Roblox itu adalah disebutnya dark game ya. Jadi pilihlah baik-baik dunia yang memang diizinkan oleh anak-anak kita. Lalu, educating children, bagaimana mengajarkan anak-anak kita bahwa ada dampak negatif dari penggunaan gadget, terus monitoring, lalu mengajarkan yang namanya privacy dan password ini di usia-usia tertentu. Jadi jangan sampai juga dia punya handphone semuanya di-private sampai kita nggak tahu isinya apa. Tiba-tiba pas dibuka syok karena ada, konten pornografi di sana, konten kekerasan, dan lain-lain. Lalu kontrol, parentalnya juga harus di-setting, mana game-game atau tontonan-tontonan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak di usia tertentu. Lalu gunakan cyber security tools and software untuk mengawasi, serta tentukan batasan dan aturan-aturan dalam proses penggunaan gadget. Nah, ini penting banget dimanapun kita berada, pastikan nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial, dan nilai-nilai yang dimiliki sebagai keluarga itu menjadi sesuatu yang kuat dan menjadi pagar-pagar mereka sebelum mereka bablas. Dan pastikan mereka juga menjalankan proses penggunaan teknologi yang sehat dan justru menggunakan teknologi ini menjadi sesuatu yang baik dan meningkatkan outcome atau hasil luaran dari proses pembelajaran anak. Bukan membuat mereka menjadi buruk dan akhirnya tidak pernah menjadi siapapun. Mungkin dari aku sekian, terima kasih.